Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Matematika 2, Teknik Sipil Universitas Banten Jaya. Berikut adalah materi pertemuan di minggu ke-9 atau minggu pertama setelah UTS, yaitu kelas Teknik Sipil ini, yaitu hari Rabu 19 Mei tahun 2021. Materi yang akan kita pelajari adalah aturan rantai dan turunan tingkat tinggi. Sebelum melanjutkan, semoga dalam keadaan baik, sehat, dan suasana lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum wa syamana syamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, pendahuluan. Yang pertama, materinya tentang aturan rantai. Terlebih dahulu aturan rantai. Aturan rantai itu seperti apa? Nah, sekarang kita berbicara aturan rantai, yaitu masih di aturan turunan tentunya. Di turunan, kalau kita yang pertama ya, kita misalkan punya fungsi y sama dengan x kuadrat. Ini termasuknya gampang, yaitu turunannya saya menggunakan fx saja, berarti f aksen x-nya sama dengan 2x, ya langsung turunan saja. Kalau misal kita punya fungsi gx sama dengan, saya kasih garis, x plus 1 dalam kurung kuadrat. Kalau seperti ini tidak bisa diturunkan secara langsung, berarti kita ini karena pangkat 2 artinya ada 2 ya. Berarti x plus 1-nya ini ada 2. Nah, ada 2, 1, 2. Sehingga kita secara aljabar dirapihkan dulu menjadi x kali x kali 1, x kuadrat ditambah x kali 1, x ya. Lalu 1 kali x, positif x juga, positif 1 kali positif 1, ya positif 1, sehingga menghasilkan x kuadrat plus 2x plus 1. Ini fungsi gx. Fungsi gx ini jika dibuat menjadi bentuk yang normal yang biasa menjadi bentuk suku-suku seperti ini, yang tadinya x plus 1 dikuadratkan menjadi x kuadrat plus 2x plus 1. Sehingga bentuk seperti ini nih bisa diturunkan, yaitu g aksen x menjadi 2x plus 2 plus 0 ya. Jadi saya nggak tulis. Nah, lalu kalau ada soal misalnya GFHX. HX sama dengan misalnya X min 1 pangkat 11. Ya mungkin karena mahasiswa saya rajin, mungkin ini secara aljabar dibuat seperti ini. Jadi ada sukunya, suku yang ini ada 11. Dibuat dapat sebentuk yang mirip seperti ini, nggak mirip juga, tapi bentuk yang sudah menjadi suku-suku seperti ini. Lalu diturunkan, ya bisa. Tapi pasti ada yang berpikir, biasanya kalau yang banyak akalnya nyari akal. Pak, apakah itu bisa dikerjakan secara langsung atau secara lebih cepat dibandingkan dengan dirubah secara aljabar? Tepat sekali. Jawabannya adalah ada TARAM, yaitu chain rule, atau aturan rantai ya dalam bahasa Indonesia. Di sini teorema A diberikan Y sama dengan FU dan U adalah fungsi lain yaitu GX. Artinya saya ulangi, Y sama dengan FU atau fungsi yang di dalamnya adalah U, tetapi U itu sendiri adalah sebuah fungsi juga yaitu GX. Enggak sebuah fungsi juga sih, tapi ada fungsi ya. Oke. Jika G dapat diturunkan di X, oke, yang ini turun yang di dalamnya, dan F bisa diturunkan pada saat U yaitu Gx, maka fungsi komposisinya ini seperti ini didefinisikan sebagai FOGX, itu G di dalamnya Gx terdapat diturunkan dx, dan rumusnya seperti ini. Bentuk yang pertama, bentuk penulisan yang kedua, dan bentuk penulisan yang ketiga. Saya jelaskan. Kalau bentuk penulisan yang pertama seperti ini, di bawah saja ya. F O G X
turunannya ini adalah fungsi yang di dalamnya adalah sebuah fungsi. Misalnya seperti ini. Fungsi tapi di dalamnya adalah fungsi gx. Nah, jadi f ini fungsi yang lebih umum dan ini fungsi yang lebih khusus. Maksudnya fungsi yang lebih dalam ya. Lebih dalam. Sehingga turunannya adalah menurunkan fx terlebih dahulu. Fx tetapi variabelnya adalah U atau GX, yaitu variabel yang ada di dalam yang diturunkan. Lalu dikalikan dengan turunan yang ada di fungsi yang di dalam ini, yaitu turun dari siapa ini adalah GX. Oke, itu penulisan yang pertama. Lalu penulisan yang kedua, oke, di samping saja di sini. dx dari f gx seperti ini sama dengan, saya tulisnya di bawah aja karena sama dengan ini. Yang pertama turunan dari f yang variabelnya adalah gx seperti tadi ya. Sudah selesai segini. Lalu dikalikan turunan yang fungsi di dalamnya. Taruh sini, berarti turunannya adalah fungsi yang di dalam adalah gx diturunkan. Selesai. Yang lebih tergambarkan, terkadang ada fungsi yang aturan tandanya nggak cukup sekali, jadi berkali-kali, lebih terlihat jika menggunakan bentuk yang ketiga ini. Jadi kayak gini. Misalnya ada fungsi y yang variabelnya x. Nah, nanti saya gambarkan. dy dx, tetapi saya tuliskan di kolom sini ya. Oke, keterangannya di bawahnya. Tetapi fungsi y itu pertama mengandung variabel x. Oke, ujungnya variabel x. Tetapi fungsi y ini mengandung fungsi gf. Tapi di dalamnya ada fungsi lagi, yaitu gx. Nah, misalnya ini gx. Oke, berarti turunan f dikali turunan f pada saat variabelnya g, lalu pada saat turunannya dikalikan dengan turunan, saya ulangi lagi ya. Turunan fungsi y itu pertama menurunkan fungsi f yang variabelnya yaitu gx, lalu dikalikan dengan turunan dari gx itu sendiri ya, seperti tadi ya. Tetapi di sini bisa dilihat, saya perlihatkan lebih ekstrimnya. Ternyata fungsi G ini di dalamnya belum mengandung X. Tetapi fungsi lain misalnya H. Baru H ini fungsi X. Nah, ini bisa. Berarti nanti turunannya F pada saat GH. Nah, lalu dikalikan dengan GHX. Dan selanjutnya, ini kurang tergambarkan. Jadi saya gambarkan fungsinya. Ya, yang sebelah sini dengan penulisannya seperti ini. Tapi saya di sini memperlihatkan bahwa fungsi f di dalamnya ada fungsi h, g, fungsi g di dalamnya ada fungsi h, dan selanjutnya ya. Penulisannya dilihat f ke g, g ke h di dalamnya. Lalu sehingga kalau penulisan bentuk yang ketiga ini berarti dari y untuk sampai x ini kita menurunkannya ada beberapa nih. Berarti fungsi y dulu terhadap turunan yang pertama. Siapa ini? G. Oke, kalau misalnya bentuknya di sini U saja. DU. Oke, lalu dikalikan U ini mengandung variabel apa? Misalnya V ya, di dalamnya ada V. Misalnya U adalah GX, GHX kali ya. V itu HX. Nah, berarti kayak gini. Nah, ini seperti ini ya. Oke, di sini berarti DU ke siapa dulu? Oh, ke Devi dulu karena mengandung variabelnya V. Jadi nanti di sininya GV bukan GX. Nah, V-nya itu sendiri adalah sebuah fungsi. Jadi mirip seperti pengertian tadi. Nah, baru V-nya ini mengandung variabel apa? X. Oh, berarti
dv per dx. Seperti itu. Jadi penggambaran ini lebih jelas ya daripada yang atas. Kadang-kadang menurut saya sih lebih jelas karena tulisannya terlihat ya. Kalau ini tulisannya sama kelihatannya gitu. Oke, langsung ke contoh soal saja. Di sini ada contoh langsung ke yang pangkat 60. Berarti misal U adalah, ini enaknya menggunakan penulisan ke 1, 2, apa 3 nih. Oke, yang pertama dulu aja ya. Berarti Y sama dengan FGX. Nah, gitu. Oke. Ini materinya sudah dipelajari di yang bentuk komposisi fungsi ya. Jadi kita lihat di sini bentuk ini kita turunkan menjadi yang pertama yang paling luar itu siapa? Oh, pangkat ya. Jadi sesuatu pangkat 60. Biasanya ini gampangannya kita bayin aja X. Oh, berarti X pangkat 60. Ya, berarti ini variabel yang pertama U um, um, fx dulu ya. Fx berarti si f-nya itu seolah-olah X pangkat 60 ya. Lalu dikomposisi fungsikan X-nya di dalamnya itu sebagai siapa? Oh, si G. Nah, GX-nya siapa? Berarti yang di dalamnya si X-nya kan. Nah, si X-nya itu yang ini. Nah, siapa? Adalah GX. Nah, siapa ya? Berarti 2X kuadrat min 4X plus 1. Ya, seperti itu. Nah, jadi sudah dapat ini fungsi yang di luar, ini fungsi yang di dalam. Oke, sehingga rumusnya adalah Y aksennya atau menggunakan yang pertama aja. Berarti di sini FOG aksen X sama dengan F aksen GX. Ini tulisannya kok agak jelek ya. Oke. F aksen GX dikalikan dengan G aksen X. Nah, kita tinggal cari ininya siapa, ininya siapa. Fx-nya kita sudah dapat. Oke, Fx-nya berarti F aksen X. Nah, yang berarti bentuknya seperti ini. Kita ganti U saja ya. Kita misalkan bahwa ini bukan X tapi U. Ini penggambaran yang dibayang-bayangkan ya. Ini bayangan. Oke. Bayangan. Tetapi aslinya, nah di sini baru. Nah, misal ini jawabannya ya yang agak cenderung benar ya. Benar-benar maksudnya. Berarti fungsi f yang di dalamnya adalah variabel u misalnya. Berarti ini ganti aja u, berarti u pangkat 60. Lalu dan u itu adalah gx. Nah, berarti dan mana nih? Saya ulangi lagi. Gx sama dengan misalkan itu 2x kuadrat min 4x plus 1. Nah, di sini kita cari aja turunannya. Berarti turunan f aksen u, turunannya f aksen u. Seperti f aksen x saja. Turunan f ini gampangnya dibayangkan sebagai x. Turunan dari x pangkat 60 ya berarti 60x pangkat 59. Gitu ya. Berarti yang sini g aksen x-nya. Ini menggunakan cara pertama yang misal U sama dengan GX ya. Tuh, jadi kayak gini. Lanjut berarti GX-nya seperti ini. Turunannya berarti 2 kali 2, 4. X pangkat 1 dikurangi 4. Udah. Kita masukkan ke rumus ini. Sehingga FOG aksen X-nya dari rumus F aksen U. Nah, atau GX ya, biar sama kayak di buku. Dikali G aksen X. Nah, F aksen GX-nya siapa? Oh, di sini 60 X pangkat 59 dikalikan dengan 4X min 4. Selesai, guys. Mohon maaf, ini bukan X. Saya salah nulis di sini ya, harusnya U.
Oke. Nah, U pangkat 59 sehingga 60. U-nya siapa? U-nya adalah GX. Nah, ini kan. Berarti kita tulis 2x kuadrat min 4x plus 1. Nah, ini 60U pangkat 59. Sehingga U-nya kita ubah menjadi bentuk awal menjadi 60 menjadi 2x kuadrat min 4x plus 1. Nah, pangkat 59. Ini bentuk yang ini ya. Lalu dikalikan dengan 4x min 4. Nah, udah selesai. Bisa disederhanakan juga. Ini kan bentuknya seperti ini ya. 60 dikali kurung yang ini juga bisa ya. Tapi ya cukup lumayan panjang. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Kalau bentuk pecahannya, ini menggunakan dx. Kalau tadi dx y. Oh wow. Tadi. Jawab y sama dengan 1/2x pangkat 5 min 7 pangkat 3. Cari dy dx. Oke. Berarti oke. Berarti y sama dengan kita taruh atas ya 2x pangkat 5 min 7 pangkat berapa kalau ke atas? Jadi pangkatnya berubah ya dikali negatif. Jadi kalau tadinya positif negatif, kalau tadinya negatif jadi positif. Oke ya. Jadi di sini pangkat min 3. Misal kita misal U ini di dalamnya ada ya. Misalnya U adalah 2x pangkat 5 min 7 sehingga di sini Y sama dengan U, kan U ya, pangkat min 3 ya. Nah, selesai. Ini U ya. Jelek ya tulisannya. Nantinya takut sesat kalau salah. Nah, kita cari turunnya berarti du dx. Nah, ini kan fungsi U terhadap variabel X. Berarti 2 dikali 5 langsung aja 10. X pangkat 4 min 0. Yang ini dy variabel y terhadap variabel X. U maksudnya. dy du sama dengan U pangkat min 3. Berarti min 3-nya taruh depan. U min 3 min 1 jadi min 4. Udah selesai. Oke, sehingga dy dx. Nah, di sini dilihat variabelnya. Oh, hanya yang terakhirnya kan dari x, u, y. Ya, berarti dibalik. dy du dulu dikali du variabelnya apa u? X. Oh, du dx. dy du siapa nih? Oh, ini min 3u pangkat 4. Dikalikan du dx-nya siapa? 10x pangkat 4. Pak, ini variabelnya u belum x. Ya udah kita ganti menjadi min 3. U-nya siapa? 2x pangkat 5 min 7. 2x pangkat 5 min 7. Mereka pangkat 4 ya. Lalu dikalikan yang ini. 10x pangkat 4. Pak, ini bisa dikalikan nggak 10 dikalikan min 3? Boleh, menjadi min 30. 2 x pangkat 6 min 7 pangkat min 4 dikali x pangkat 4. Oke, seperti ini ya. Cukup mudah. Nanti bisa diulang ya. Yang selanjutnya, lalu kalau misalkan bentuknya seperti ini, wah ini gimana ya? Jawab F. Saya ganti ya jadi fx saja biar tidak membingungkan. Fx sama dengan x dikali sin x kuadrat. Waduh, ini gimana ya? Oke,
Yang pertama, ini adalah bentuk perkalian sehingga ini perkalian. Sehingga rumusnya adalah ini misalnya sebagai fx, ini sebagai gx. Ini cukup panjang ya. Fx berarti cari turunan dari misalnya hx saja yang ini ya, biar beda. Turunan dari h aksen x sama dengan, ya berarti rumusnya f aksen x dikali gx ditambah karena perkalian fx dikali g aksen x. Nah, kita tinggal cari turunannya. Nah, untuk menyelesaikan ini kita gunakan ruas yang sebelah kanan ya. Ya, turunan fx turunannya adalah x, turunannya f aksen x-nya sama dengan 1. Lalu kalau gx sama dengan sin x kuadrat. Turunannya apa? Nah, di sini aturan rantai. Ternyata misalnya ini fungsi yang lain apa ya? Ya udah, kayak gini kita buat jadi u ya. Misal x kuadrat sama dengan u, sehingga yang pertama gu sama dengan gu ya, bukan gehu. Oke, berarti sin u. Nah, sin u gampang turunannya. Lalu u-nya itu siapa? U-nya x kuadrat, sehingga turunannya siapa? Saya mau ganti tulisannya aja biar nggak membingungkan, tapi di sini bisa pakai aksen-aksenan ya. Nah, yaudah pakai aksen aja nggak apa-apa lah. F G H I U. Nah, yaudah I U lah. Bentar, saya tulisannya dirapihkan. Misal I uh, I IX IX adalah U yang tadi dimisalkan, dan sama dengan U itu X kuadrat. Nah, gini ya maksudnya. Sehingga G pakai U sama dengan sin X kuadratnya kita ganti U. Jadi ganti variabel biar bisa diturunkannya operatornya jelas. Nah, G aksen U sama dengan, ya turunan dari sin U apa? Ya berarti cos U. Oke, lalu kuadrat ya. IX sama dengan, ini nama fungsinya IX sama dengan X kuadrat. Sehingga I aksen X adalah 2X. Nah, lalu turunannya adalah ini G aksen X sama dengan GU dikalikan dengan G aksen U dikalikan dengan I aksen X ya. Sehingga GU-nya siapa? Cos U dikali I aksen X-nya 2X. Nah, sekarang berarti cos U-nya siapa? U-nya X kuadrat. Cos X kuadrat dikalikan 2X. Udah selesai. Pak, 2X-nya taruh depan boleh nggak? Boleh. 2X cos X kuadrat. Nah, ini didapat. Sehingga ini dimasukkan ke sini. Sehingga berarti H aksen X-nya sama dengan F aksen X-nya siapa? Oh, 1. 1 dikali GX. GX-nya di sini sin X kuadrat. Sin X kuadrat. Lalu ditambah dengan Fx.
fx yaitu x, g aksen x-nya ini 2x dikali cos x kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, itu contoh soal yang berikutnya cukup gampang, kita save terlebih dahulu. Di bukunya seperti ini. Nanti bukunya di grup mana yang tadi? Oh, bukan. Nah, ini ya, contoh 5. Seperti itu. Jadi untuk atur nanti cukup mudah, hanya seperti itu. Satu lagi, ini ada contoh soal. Katanya applying the chain rule more than once. Jadi menggunakan atur rantai lebih dari satu kali. Oke, yang ini ya. Tadi jawabannya benar nggak yang itu? Jadi cek aja. Nah, ini jawabannya ya, 2y kuadrat. Ini kalau di buku dia dibalik ya. 2y 2x cos x kuadrat, betul ya, yang ini ditambahkan sin x kuadrat, sin y kuadrat sama. Oke ya, sama jawabannya betul berarti. Oke, satu lagi yang penggunaan aturan rantai lebih dari satu kali. Oke, di sini. Seperti apa? Jadi aturan rantainya nggak cuma satu kali, guys. Nah, di sini menggunakan saya ini suruhnya dx, saya menggunakan dy dx saja supaya lebih terlihat. Kayak seperti yang tadi saya penjelasan rumus, dy dx itu cukup lebih representatif, lebih menggambarkan ya. Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ini bentuk seperti ini nih cukup membingungkan. Oke, saya buat bentuk ini menjadi yang lebih menggambarkan. Sin 4x. Oh, soalnya terlalu mudah ini. Oke, saya ganti soalnya yang ada di buku aja yang lebih nggak lebih sulit, lebih panjang, nggak lebih panjang juga sih, lebih dalam lah. Lebih dari satu kali. Nah, ini aja nih. 12. 12 jangan. Soalnya 12 janganlah. Mana ya? Yang tapi ini. Oh, ini. Ya ini males. Ntar ada nggak ya di bawah ya? Oke, kita modif aja deh kalau begitu. 1, 2. Nggak apa-apa lah, ini dulu aja. Oke, saya ulangi lagi. Kita gunakan yang ini saja terlebih dahulu. Nanti saya ini deh. Wah, ini nggak bisa dihapus. Nah, ini bentuknya seperti ini nih, ada di buku, bisa dijelaskan. Saya mau membuat ini lebih susah lagi, lebih ekstrim. Jadi sin pangkat 3 4x saya rubah menjadi cari turunan dari y sama dengan sin pangkat 3 dikurungnya 4x kuadrat. Nah, ini lebih ekstrim lagi ya dari yang tadi. Jawab, bentuk ini cenderung agak susah karena pangkat ini belum ditulis. Pangkat seperti 3 ini kalau dituliskan kayak gitu sudut pandang kita jadinya bingung. Mendingan kita tulisnya di sini. Jadi kelihatan, oh yang pangkat 3 itu semuanya. Betul. Begitupun yang ini, sehingga y sama dengan sin 4x kuadrat, mereka itu pangkat 3. Nah, kelihatan ternyata fungsi yang pertamanya ini thread. Fungsi pertama. Fungsi yang keduanya yang di dalam sini terlihat jelas kan, jadi ada satu fungsi pertama pangkat 3, fungsi kedua pangkat ini. Jadi wah, ada banyak ini fungsinya. Betul sekali. Jadi saya mau untuk ini kita dari dalam dulu. Yang X yang terakhir ini, fungsi kedua ini misalnya kita anggap sebagai V, kan ada dua ya. V sama dengan
Misal lagi. Misal 4x kuadrat ini V. Langsung aja nanti kita carinya Devi dx. Ya, ini Devi dx. Gampang ya. Lalu di sini ada fungsi yang satunya yaitu U sama dengan sin, jangan 4x lagi, tapi kita sudah ganti seperti 4x kuadrat siapa, yaitu V. Nah, sehingga du dv berarti sama dengan siapa. Oke, yaudah kita lanjut aja langsung. Berarti 4x kuadrat turunannya ya berarti 4 kali 2 8 kali x pangkat 1. Sin turun dari sin x berapa? Oh, cos x. Nah, kayak sekarang variabelnya u. Turun dari sin v ya berarti cos v. Gampang kan? Gampang. Ini materinya mudah saja sebenarnya. Nanti ya kalau nggak mudah dimudah-mudahin biar jadi mudah, betul nggak? Oke, kita lanjut. Berarti turunan y ini menggunakan rumus dy siapa dulu? U yang paling luar ya. Karena V itu lebih dalam. Nah, siapa ini yang satu? Itu U. Du dikalikan du per du itu variabelnya siapa? Du. Du udah ini U. Sekarang du ini kayaknya sebentar. Saya yang salah persepsi atau enggak ya? Satu, dua. Ada satu yang belum. Nah, du ini du variabelnya siapa? V kan? Nah, bentar, saya salah ya, maaf, bikin rumusnya saya salah karena satu lagi ada yang tertinggal. Bentar, kita ulangi ke ruas kiri. Lihat di sini sin V, oke ya. Kita lihat balik lagi ke y. Y, kita U ini belum di ini. U ini siapa? U ini adalah yang satu ini. Jadi sin 4x kuadrat kita anggap sebagai siapa? Sebagai U. U pangkat 3. Nah, berarti turunan dari dy du sama dengan U pangkat 3 turunannya x pangkat 3 ya 3x kuadrat. Nah, selesai. Oke. Baru nih. Yang pertama fungsi y diturunkan terhadap fungsi y itu variabelnya u, berarti du dikalikan du turunannya terhadap variabel v berarti dv. Lalu dv, Pak ini sepanjang apa? Jadi sepanjang pemisalan yang sampai ujungnya adalah dx. Ini belum ketemu dx kan. Sekarang v-nya nih. V variabelnya siapa? Oh x berarti dx. Pak udah sampai x artinya sudah selesai. Kita tinggal masukkan dy du siapa? Dy du itu u pangkat 3 dikalikan du dv cos v lalu dv dx. Nah, ini 8x. Pak gitu doang. Iya gitu doang. Sekarang tinggal sederhanakan saja. U itu siapa? U pangkat 3. Berarti U itu sin x sin 4x kuadrat, langsung saja ya. Sin 4x kuadrat dikalikan cos V. Nah, cos V. V-nya itu siapa? 4x kuadrat. Berarti cos V-nya 4x kuadrat. 4x kuadrat. Dikalikan ini 8x. Selesai. Nah, jadi aturan rantainya hanya gitu saja. Kayak baterainya low. Perasaan baru di cas. Oke. Nah ya. Itu untuk aturan rantai yang digunakan lebih dari satu kali. Oke. Lalu itu untuk aturan rantai materinya sampai di situ. Yang selanjutnya adalah tugas. Nah, ini dikerjakan ya. Dikerjakan. Nanti perintahnya ada di grup. Yang selanjutnya adalah materi dari high order derivative. Nah, kayak di sini
Saya langsung perlihatkan saja, kita singkat. Turunan misalnya ini fx dapat diturunkan. Nah, fx turun pertamanya adalah ini, turunan keduanya adalah yang ini, turunan ketiganya adalah ini, turunan keempatnya 0. Karena turunan keempatnya 0, artinya turunan kelimanya itu turunan keempat diturunkan. 0 diturunkan ya menjadi 0. Jadi turunan setelah turunan 4 adalah 0 di sini. Since the derivative of zero function is zero, the fourth derivative and all high order derivative will be zero. Jadi turunan setelah turunan 4, kalau turunan 4-nya udah 0, berarti turunan setelah 4-nya adalah akan 0. Di sini akan diperlihatkan bahwa bentuk turunan dari f aksen dxy sama dy dx. Nah, bentuknya seperti ini. Ini ada 4 cara penulisan turunan tingkat tinggi. Yang pertama, kalau yang f aksenan, nah turunan pertamanya f aksen x, kedua f aksennya ada 2x, turunan ketiganya aksennya ada 3x. Tapi selanjutnya ini aksennya nggak dibanyak-banyakin, kita ganti angka tapi dikurung. Ini menunjukkan turunan ya. Kalau langsung f pangkat 4 itu artinya fungsinya pangkat 4 nantinya, tapi ini pakai kurung. Begitupun notasi y aksen seperti ini. Kalau notasi dx, nah ini juga agak lucu. dxy kalau turun keduanya jadi d atasnya 2xy. Nah, seperti ini artinya turunan ke, contohnya ini turunan keempat derivatif variabel x, derivatif fungsi y variabelnya x, ini turunan keempatnya. Lalu kalau yang notasi Leibniz, nah ini seperti ini, pangkatnya ada 2 ya, di atas sama di bawah ya pangkat-pangkatnya. Ini bukan pangkat, ini menunjukkan turunannya. Ini 2 kali ditulis. Hanya itu saja yang saya tunjukkan untuk materi hari ini. Saya cukupkan, nanti tugasnya dikumpulkan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.